Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna allazi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa ahbabana wa jami'al muslimin wal muslimat. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil waftah 'alaina hikmataka wa anshur 'alaina min khazain rahmatika arhamar rahimin. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'sir 'alaina wa ardina wa arda 'anna. Ya Hayyu ya Qayyum rahmatika nastaghis. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu, muslimin muslimat, pencinta Masjid Al-Mukminin Pasaman Baru. Kedatangan orang beriman ke rumah Allah tandanya orang itu membuktikan imannya. Mau datang ke masjid tanda orang itu beriman. Kata ulama, orang beriman dalam masjid seperti ikan dalam air. Situlah alamnya, disitulah hidupnya. Ikan hidup di dalam air, orang beriman hidup dalam masjid. Baik sekali kalau kita berdoa, ya Allah, jadikanlah saya ini orang yang mencintai rumahmu sampai ke penghujung usia. Allahumma ja'alna minal muhibbina li baitikal mamat. Allahumma ja'alna minal muhibbina li baitika hatal mamat. Ya Allah, jadikan kami ini pencinta rumahmu sampai mati. Insyaallah selamat. Insyaallah selamat. Bahkan bisa ditambah banina wa hafadah, hingga ke anak cucu juga. Apa doanya tadi? Allahumma ja'alna minal muhibbina li baitika hatal mamat banina wa hafadah. Ya Allah, jadikanlah kami ini pencinta rumahmu sampai detik terakhir usia hingga ke anak cucu. Anak cucu juga. Jumat lalu, ini Jumat sekarang ya, saya sholat Jumat di Kinali, ada anak di masjid. Kalau kita pergi ke masjid tidak ada anak, patutnya kita menangis. Kenapa anak tidak dibawa ke masjid? Kenapa anak tidak dididik cinta masjid? Kalau kita pergi ke masjid-masjid yang makmur, ada anak dibawa, ada anak dididik. Kalau tidak dididik anak, tidak dibawa anak, nanti dikhawatiri kalau kita meninggal, anaknya jauh dari masjid, itu ayahnya disalahkan, ibunya disalahkan. Ramai orang yang meninggal, orangnya mati, dosanya idoi. Karena anak tidak dididik, anak dibiarkan jauh dari rumah Allah. Subhanallah. Jadi bagus juga kita berdoa seperti yang dikatakan tadi, ataupun ya Allah, cabutlah usiaku di hari saya meninggal, saya masih melangkah ke rumahmu ya Allah. Insya Allah dia akan sehat, dia akan tidak masuk rumah sakit. Banyak sahabat-sahabat Ambo di Malaysia, di Brunei, hari dia meninggal dia masih ke masjid lagi, karena doanya begitu. Ya Allah, cabutlah usiaku di hari aku meninggal, aku masih melangkah ke rumahmu. Artinya Allah akan kasih dia kesehatan. Ada seorang ibu itu doanya apa? Ya Allah, saya ingin meninggal, di hari saya meninggal saya berpuasa sunat. Lalu ibu itu rajin puasa sunat. Di hari dia meninggal, dia puasa sunat, bahkan dia mengaji. Zaman dulu ya, ibu ini gali kubur, khatam Quran lebih 150 kali khatam dalam kubur sebelum dia meninggal. Kemudian ayat yang dibacanya ayat suratul An'am. Subhanallah. Suratul An'am yang berbunyi lahum darus salami 'inda rabbihim wa huwa waliyum bima kanu ya'malun. Tersedia untuk ibu ini jannah darussalam. Lahum darus salami 'inda rabbihim wa waliyum bima kanu ya'malun. Ayat 127 suratul An'am halaman 144. Ibu itu berdoa supaya meninggal, di hari dia meninggal dia puasa.
lalu dia puasa, bahkan dia baca Quran. Ayat terakhir dilantunkan lidahnya, ayat 127 suratul An'am, lahum darus salami 'inda rabbihim, tersedia untuk ibu ini jannah darussalam pada sisi Allah, wa huwa waliyuhum, Allah itu pelindungnya, Allah itu melindunginya, melindungi kita juga ya, bima kanu ya'malun, berkat usahanya, kegigihannya. Subhanallah. Jadi ma'rifatullah itu apa? Ma'rifatullah itu kita dipanggilnya ke rumahnya 5 kali sehari semalam. Tahu ndak? Allah tuh suka kalau hambanya datang ke rumahnya 5 kali sehari semalam. Maka zaman dulu orang yang tidak datang tuh dipanggil Nabi Muhammad, disabui namu di Imbogala. Dulu kalau kita ingat Al-Fadil Profesor Dr. Syekh Abdul Samad Hafizahullah waktu bertazkirah bertabligh akbar di halaman kantor bupati, apa katanya tentang orang yang datang salat subuh? Pernah Nabi Muhammad bangkit sesudah salat subuh, bangun, menanya orang-orang yang tidak datang. Nabi Muhammad dia menghadap kiblat, tapi dia nampak yang di belakang. Siapa yang tidak datang nampak sama Nabi. Lalu kok anyuik nak dipintih, kok hilang nak dicari. Maka Nabi memanggil namanya, asyahidun fulan. Si fulan ada tadi enggak? Kata sahabat, enggak ada ya Rasulullah. Rasulullah sudah tahu. Yang ada enggak ditanyanya. Asyahidun fulan. Si fulan ada enggak tadi? Kata sahabat, enggak ada. Subhanallah. Bak dicancang, bagi dipotong, dicencang lumat hati baginda mendengar jawaban sahabat bahwa ada di antara sahabat yang tidak datang. Itu zaman dulu ya. Jadi ma'rifatullah itu nomor 1, kita mesti mencintai rumah Allah. Kita dipanggil ke rumahnya. Dalam hadis dijamin orang yang mencintai rumah Allah yang ringan langkahnya datang ke rumah Allah. Rumah Allah dekat di hati, dekat di mata. Orang itu dalam hadis dikatakan asya bi khair wa mata bi khair, ada kayumi waladathu ummuh. Orang itu hidup matinya akan dijaga Allah, diurus Allah. Kita datang ke masjid ini untuk mengurus kehidupan dan kematian. Kita mengurus hidup saja susah, apalagi nak menghadapi kematian, apalagi babak sesudah mati, alam barzah, alam kubur, padang mahsyar. Nak senang mengurus ini, cintailah rumah Allah. Begitulah orang ma'rifatullah nomor 1, mencintai rumah Allah, dan baru mempelajari kitabullah. Tidak cukup belajar sifat 20 saja dok. Mencintai rumah Allah dengan ilmu, datang ke rumah Allah dengan ilmu, berdasarkan ilmu ya. Macam mana? Kalau orang itu datang ke rumah Allah dengan ilmu, dalam hadis kita diajar apa? Diajar beruduk di rumah dulu baru berangkat ke masjidnya. Bukan beruduk di masjid. Siapa yang keluar dari rumahnya ke rumah Allah beruduk dengan sempurna di rumahnya, wa asbaga al-uduk katanya, menyempurnakan uduk, maka keberkahannya setiap kali pergi dapat bonus haji. Dapat bonus haji setiap kali datang ke masjid. Begitu Allah tuh. Ma'rifatullah, mengenal, mengetahui hadiah-hadiah, bonus-bonus yang disediakan bagi yang datang ke rumah Allah. Siapa yang beruduk dari rumahnya dengan sempurna, bukan di masjid beruduk, bukan tidak boleh, tidak bisa beruduk di masjid, bisa, tapi sebaiknya beruduk di rumah sendiri, ataupun di jalan. Kalau kita berjalan jauh, macam diceritakan tadi kan, Jumat lalu ambo sholat maghrib di Pasar Kinali, uduknya di Musola Al-Huda, di apa, di Kapunduang. Jadi di sana berniat, ya Allah saya nanti mau sholat di Pasar Kinali, beruduk dari sini. Jadi kepergian ke masjid itu dikira kepergian dalam beruduk. Siapa yang beruduk di rumahnya atau dari tempat dia berangkat untuk menuju rumah Allah untuk sholat fardu, tapi jangan masbuk, jangan terlambat. Imam takbir, kita takbir. Zaman dulu orang yang terlambat masbuk itu sudah sholat nanti
ketemu sama jemaah, Pak, kok masbuk tadi Pak? Berarti Bapak itu ada masalah dengan Allah. Pikir-pikirlah Pak, kenapa Bapak masbuk? Berarti Bapak ini ada kasus. Orang yang masbuk itu ada kasus, orang yang tak datang itu banyak kasusnya dengan Allah. Itulah ma'rifatullah. Kenapa tidak ke masjid? Tidak diundang, tidak dipanggil, tidak layak datang. La ilaha illallah. Tidak terdaftar. Kenapa ke masjid? Namanya sudah terdaftar. Dia itu dicintai dan mencintai. Yuhibbuhum wa yuhibbunah. Yuhibbuhum wa yuhibbunah. Allah mencintai mereka, mereka juga mencintai Allah. Ada cinta timbal balik. Ada cinta timbal balik. Cinta berbalas cinta. Subhanallah. 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 Jadi karena kita di rumah Allah, ma'rifatullah Allah nomor satu, mencintai rumah Allah kalau bisa 5 waktu. Kalau bisa jangan masbuk. Kalau bisa datang sebelum azan, mendengar azan, menjawab azan, berdoa sempurna sesudah azan. Karena doa azan itu melayakkan kita dapat syafaat Nabi. Doa azan itu mendoakan Nabi Muhammad. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati Muhammad ati Muhammadanil wasilata wal fadilah, sampai akhirnya kata Rasulullah, siapa yang berdoa sesudah azan seperti doa yang dikatakan tadi, halat lahu syafaati yaumal qiyamah, layak mendapat syafaat Nabi nanti di hari kiamat. Subhanallah. Jadi langkah pertama paling penting ma'rifatullah itu mencintai rumah Allah. Mencintai rumah Allah, kemudian kita berdoalah, meminta kepada Allah, ya Allah, ajarlah aku macam mana mencintaimu. Ada doa yang diajar Allah kepada Rasulnya, as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribu ila hubbik. Doa cinta yang diajar Allah sendiri kepada nabinya. Hadis itu panjang, ceritanya panjang cerita hadis itu, mungkin satu pertemuan pengajian tidak habis. Yang penting Nabi Muhammad suatu malam dia sholat tahajud. Orang yang ma'rifatullah mau tahajud. Yang ma'rifatullah bangun tahajud. Kenapa? Karena di ujung malam kita dibangunkan sama Allah. Kita dipanggil, kita diimbau. Tapi tidak ada azannya. Tidak ada azan berkumandang dari menara masjid. Tapi Allah sendiri yang menyuruh hambanya bangun. Di ujung malam Allah menyuruh kita bangun. Orang yang ma'rifatullah bangun dia, malu dia kalau tidak bangun. Jadi suatu hari Rasulullah SAW bangun sholat tahajud sampai ngantuk. Dalam hadis sampai kakinya bengkak, saking lamanya berdiri, saking panjangnya baca ayat. Orang dulu kalau baca ayat sejuz semalam itu sedikit. Kalau sejuz semalam berarti 30 hari baru khatam. Orang dulu kata Imam Nawawi dalam kitabnya At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, katanya rata-rata orang dulu 10 hari 15 hari khatam. Artinya apa? 3 juz 1 hari, 2 juz 1 hari. Nah, subhanallah. Jadi waktu Rasulullah sholat tahajud sampai capek, sampai ngantuk. Rupanya dalam keadaan mengantuk itu, kalau istilah sekarang online, Allah berkomunikasi. Allah menanya nabinya, fima yakhtasimul mala'ul a'la. Apa faktor yang membuat malaikat kagum melihat orang di muka bumi ini? Termasuklah orang yang sholat maghrib kemudian tidak keluar sampai sholat isya. Itu panjang ceritanya. Yang penting di akhir cerita itu Allah menyuruh nabinya berdoa. Sal katanya, mintalah. Allah menyuruh nabinya berdoa, tapi belum sempat nabi berdoa, Allah mengajar doa. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa anta ghafirli wa tarhamani wa iza aradta fitnata qaumin fatawaffani ghaira maftunin as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribu ila hubbik. Ini hadis qudsi.
Artinya apa? Di ujung doa tuh Nabi diajar agar menagih cinta Allah. As'aluka hubbak, aku menagih cintamu ya Allah. Ajarlah aku macam mana mencintaimu ya Allah. Kata ulama, cinta ya, al-hub itu makanan hati, keperluan pokok hati. Kalau keperluan akal, al-ilmu, ilmu itu keperluan akal, makanan pokok akal. Makanan utama akal ilmu. Satu hari ilmu tidak bertambah berarti akalnya tidak makan. Keperluan hati, al-hub, cinta. Jadi kita bisa menanya, macam mana cintaku kepada Allah, cintaku ke rumah Allah, cintaku kepada kitabullah, cinta kepada Rasulullah, cinta kepada ulama, kepada ulia, kepada kata-kata hikmah ulama. Yang jelasnya tadi, mau ke masjid, kita akan menagih cinta Allah. As'aluka hubbak, aku menagih cintamu ya Allah. Cintaku ini masih seketek ya Allah, masih sejengkal ya Allah. Nah, dalam hadis kudusi dikatakan, siapa yang mendekati Allah sejengkal, Allah akan datang sehesta. Siapa yang mendekati Allah sehesta, Allah akan datang sedepa. Siapa yang mendekati Allah berjalan, Allah akan berlari mendekatinya. Sekali orang itu mau, 10 kali, 20 kali, 100 kali Allah sayang sama orang tuh. Pernah seorang ulama zaman dulu namanya Yahya bin Mu'az Ar-Razi. Kita mau mengenal Allah mesti banyak mengenal ulama. Nama-nama ulama mesti banyak. Koleksi kata-kata hikmah ulama, pendapat ulama, gagasan bernas ulama mesti banyak diketahui. Nak mengenal Allah, mengenal kekasih Allah, mengenal aulia Allah. Seorang tokoh ternama, tersohor, Yahya bin Mu'az Ar-Razi rahimahullah, pernah terlihat seorang ayah membawa anak kecil. Ulama besar melihat seorang ayah membawa anak kecil, lalu ditanya, atuhibbuhu, do you love him? Pak, bapak sayang sama anak ini. Atuhibbuhu, adakah bapak sayang sama anak ini? Iya dong, ini buah hati belahan jiwa saya, ini darah daging saya, ini anak kandung saya. Oh, kata ulama tadi begitu ya. Anda sebagai ayah sayang kepada anaknya. Allah sebagai Khalik, Allah sebagai Khalik sayang kepada semua makhluknya, karena yang menjadikan kita itu Allah. Allah sangat sayang kepada setiap makhluk, khususnya manusia ya. Lebih dari kasih sayang ayah ibu kepada anaknya. Itulah ma'rifatullah. Allah tuh sayang sama saya. Allah tuh Ar-Rahman, Allah tuh Rahim, Ar-Rahmanur Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah tuh Rabbul Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allah tuh Ar-Rahman Rahim, lagi diulang lagi. Allah tuh Malik Yaumiddin. Allah tuh Iyyaka na'bud. Allah tuh Iyyaka nasta'in. Allah itu Ihdina, Ihdina, ajarlah kami, bimbinglah kami, tunjukilah kami as-siratal mustaqim, jalan yang betul. Allah itu tempat meminta, tempat menyembah, na'budu, tempat meminta, nasta'in. Apa permintaan yang paling penting? Ihdina. Nah, itulah Allah ya. Jadi mencintai rumah Allah, mempelajari kitabullah, menggali khazanah kata-kata hikmah kekasih Allah. Nanti kita akan dikasihkan di situ ada petua ulama, diambil pada tafsir. Mempelajari Quran perlu kepada tafsir. Dalam tafsir Al-Imam Fahru Razi ada di sana kata-kata ulama tentang ma'rifatullah. Apa katanya? Anna ahammal matalibi lil insan an ya'rifa khaliqahu biqadril imkan. Tuntutan nomor 1, tujuan nomor 1, mengenal Allah, ma'rifatullah semampunya. Ma'rifatullah ini laut yang tidak ada tepinya. Ma'rifatullah laut yang tidak ada tepinya, tidak ada batasnya. Mempelajari Quran saja tidak akan habis. Ini nak mengenal Allah, mengetahui kalamullah. Tadi kita sudah sebut serba ringkas
Bismillahirrahmanirrahim. Ini kalamullah. Ini Allah memuji zatnya, Allah memuji dirinya. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian disuruhnya kita berjamaah memuji. Imam baca, makmum baca. Kalau orang tuh faham Ar-Rahman Ar-Rahim, kehadiran ke masjid akan meningkat. Karena yang memanggil kita datang ke rumah Allah ini Ar-Rahman Ar-Rahim. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Jadi kata Yahya bin Mu'az tadi kepada si ayah, adakah bapak mencintai anak ini? Iyalah, ini anak saya, buah hati belahan jiwa saya, buah hati sibiran tulang nyurah minang. Oh begitu ya. Macam mana kasih sayang Khalik kepada makhluknya? Ini baru kasih sayang ayah kepada anak. Macam mana dengan kasih sayang Khalik? Kasih sayang Khalik kepada makhluknya, 5 kali kita dipanggil ke rumahnya. Subhanallah. Kalau kita tadi waktu khutbah Jumat ada dibilang tadi ya, kalau kita datang ke rumah Allah dengan niat beribadah kepada Allah, langkah kita dihitung, pulang dan pergi. Ingat, berangkat dari rumah, jalan kaki, naik sepeda, naik motor, naik mobil, langkahnya dikira. Satu langkah nilainya 3, 3 in 1. Inilah Allah ini. Langkah kita dikira, dihitung, 3 dalam 1. Niat nak pergi dikira. Kalau kita niat besok nak pergi sembahyang subuh, tidurnya ibadat. Tidurnya ibadat. Datang ibu tuh, datang bapak tuh. Kalau ambo setiap pagi di masjid dagang ya, ambo setiap pagi di masjid dagang, tiap pagi ada pengajian di sana. 10 menit, 15 menit, 20 menit. Tiap pagi ada masjid dagang. Kalau kita berniat besok mau datang sembahyang subuh dan datang, tidurnya ibadat, dan kedatangannya salat subuh dikasih nilai seperti beribadat ndak tidur 1 malam. Kalau malam itu 12 jam, 12 jam penuh ibadat. Baca Quran 12 jam, mampu enggak? Salat 12 jam, la ilaha illallah, la ilaha illallah, 12 jam. Begitulah Allah itu. Datang sembahyang subuh dapat nilai ekstra seperti beribadat 1 malam tidak tidur. Datang sembahyang Isya. Tadi dari rumah kita berniat mau sholat maghrib dan sholat Isya. Datang sembahyang Isya, nilainya separuh sembahyang subuh. Kalau sembahyang subuh itu 1 malam 12 jam, sembahyang Isya 6 jam, 12 tambah 6, 18. Bapak tuh tidur 6 jam, ibu tidur 6 jam, 18 tambah 6, 24. Dah sehari semalam nilai ibadatnya dengan datang subuh dan Isya saja. Pasti dapat jannah. Belum lagi sholat lain, belum lagi zikirnya, belum lagi tilawah Qur'annya, belum lagi amal soleh yang lain. Mencari nafkah itu ibadat kalau diniatkan, tapi jangan lengah sholatnya. Kalau tegadai ibadat gara-gara mencari pitih, itu tidak betul. Tidak sempat ke masjid maghrib Isya, tidak mencari pitih. Tidak sempat ke masjid sembahyang subuh, sudah tidak betul caranya. Subhanallah, tidak betul caranya. Kita mesti mengaturkan, menata, menyusun, setting time, menjadwalkan. Sholat subuh jangan ketinggalan, fardu maghrib Isya jangan ketinggalan, sholat lain mungkin kita di tempat lain, tapi jangan ketinggalan. Kata Imam Ghazali ya dalam Ihya Ulumuddin, dan pendapat Imam Ghazali ini tidak disanggah oleh ulama. Katanya apa? Orang yang datang sholat berjamaah, yang datang ya, bukan yang tidak datang, lalu dia masuk saf sesudah imam bertakbiratul ihram, lalu imam sempat membaca Bismillahirrahmanirrahim, baru bapak tadi Allahu Akbar,
telat sedikit saja, tidak sempat bertakbir sebelum imam membaca basmalah. Jadi berapa lama tinggalnya? Ada berapa lama tempo? Hah? 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 Berapa lama tuh? Hah? Mana ada? Tidak ada 1 menit tuh. Tidak sampai 1 menit tuh. Dari takbiratul ihram sampai imam baca Bismillahirrahmanirrahim. Paling lama 1/2 menit. Kata Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, yang telat 1/2 menit itu kalau diukur dinilai dengan uang ringgit, dengan duit dinar dan dirham, dengan emas dan perak, dikumpulkan duit sedunia ini tidak dapat membayarnya. Yang telat 1/2 menit, kalau 1/2 menit tapi tidak sampai 1/2 menit tuh, bisa nanti diuji, tidak sampai 1/2 menit, mungkin 20 detik. Yang terlambat 20 detik itu kata Imam Ghazali, kerugian yang dialaminya, kerugian yang menimpanya, dikumpulkan duit Indonesia, duit Malaysia, Brunei, duit ASEAN, duit Eropa, duit Amerika, duit Australia, sedunia dikumpulkan, tidak bisa menutupi kerugian orang yang telat takbiratul ihram bersama imam. Kama kepaile. Itu kata Imam Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin. Tidak ada ulama yang menyanggahnya, artinya setuju. Setuju. Subhanallah. Jadi kalau bisa jangan telat takbiratul ihram. Macam mana caranya? Datang sebelum azan, menyahut azan dan berdoa sesudah azan. Kalau bisa sholat tahiyatul masjid, kalau waktu yang bisa sholat. Jadi di sini ada gagasan ulama ya dalam kertas ini. Kalau tidak cukup nanti ada kertasnya. Katanya ada 3 keperluan pokok dalam hidup ini. Anna ahammal matalib lil insan salasah. Ada 3 keperluan pokok manusia yang hidup. An ya'rifa khaliqahu biqadril imkan. Pertama, ma'rifatullah. Itu pentingnya ma'rifatullah ini. Kalau orang tuh kenal Allah, kata Imam Hasan Basri, man arafa rabbahu ahabbahu. Senang ya. Man arafa rabbahu ahabbah. Siapa yang ada makrifah terhadap Allah, dia akan cinta. Kalau cinta dia datang. Kok dipanggil datang, disuruh baik. Tapi kalau dipanggil tidak datang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, 2 kali takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, 4 kali takbir, asyhadu an la ilaha illallah, nanti 2 kali, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah 2 kali, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Tambah lagi salat subuh, as-salatu khairum minan naum. Tambah lagi Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tambah lagi la ilaha illallah. Kalau orang tuh faham azan itu panggilan ilahi, panggilan Allah. Kita dipanggil dengan kalam suci. Subhanallah. Katanya apa? An ya'rifa khaliqahu biqadril imkan. Mengenal Allah semampunya. Ilmu ma'rifatullah ini tidak ada tepinya. Kita sudah bilang tadi, mengenal sifat-sifat Allah. Kita sebut tadi Ar-Rahman Ar-Rahim. Tadi imam baca surah Al-Hasyr. Di ujung surah Al-Hasyr itu banyak sifat-sifat asma Allah di dalam. Perlu disingkap. Qul huwallahu ahad, itu tentang Allah, tentang ma'rifatullah. Ada Nabi Muhammad pernah masuk masjid. Nabi Muhammad pernah masuk masjid di Madinah. Dilihatnya bapak tu baca qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul huwallahu ahadun, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul huwallahu ahadun, Allahus samad, lam yalid. Berterusan. Dilihatnya bapak tu baca suratul Ikhlas. Tak berhenti. Apa kata Nabi? Wajabat. Wajabat. Sahabat tak faham. Wajabat itu artinya wajiblah, pasti. Kata sahabat apa? Pasti dapat jannah. Orang yang mencintai suratul Ikhlas, rajin baca surah Ikhlas, kata Nabi, wajabat. Wajabat lahul jannah. Kalau ibu susah nak baca Quran, baca suratul Ikhlas banyak-banyak, Bu.
waktu di Selangor Malaysia tuh ada seorang ibu sakit. Ibu tuh sakit, datang adik iparnya ke rumah mengadu, Ustadz, kakak ipar saya sakit, sudah banyak berobat, tidak mau sembuh, tolong rawat. Apa mau dia gini, sudah banyak orang-orang yang pandai merawatnya, tidak sehat ibu tuh. Pergilah ke rumah ibu tuh, Bu, coba baca Fatihah, bagus Fatihahnya. Coba baca ayat kursi, bagus ayat kursinya. Baca suratul Ikhlas, bagus. Begini Bu, kalau ibu mau sembuh, ibu yakin Allah akan memberi kesembuhan dengan Al-Quran. Wa nunazzilu minal Quran ma huwa syifa. Quran ini obat. Karena yakin. Jadi tolong ibu duduk 10 menit sebelum salat, baca suratul Ikhlas. 10 menit saya sudah salat, baca suratul Ikhlas. Kalau dengan kecepatan ibu itu membaca, mungkin semenit dapat 10. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu nanti mau 20 dalam semenit. Contohnya dapat 10 menit. 10 kali 10 100 sebelum salat. Sesudah salat 100. 2-3 hari sehat ibu tu. Tidak ada penyakitnya. Jumpa lagi dengan adik iparnya yang mengadu tadi. Macam mana kakak itu? Wah, sudah sehat Ustaz katanya. Sekarang tidak berhenti bibirnya, lidahnya menyebut Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Penyakitnya hilang, imannya bertambah, imannya meningkat. Subhanallah. Hanya dengan suratul Ikhlas. Dengan suratul Ikhlas. Nah, jadi ayat tadi yang dibaca imam rakaat kedua suratul Ikhlas itu penting. Karena di situ mengenal Allah, Allah Ahad, Allah As-Samad, Qul huwallahu ahad. Katakanlah, yakinilah, percayalah Allah itu Esa Tunggal. Allahus Samad. Apa artinya Pak? Allahus Samad. Allah tempat mengadu, tempat meminta, tempat kita mengeluh. Kenapa tidak mengeluh kepada Allah? Allah tempat kita meminta. Bila kita banyak hajat, kita sakit, kita baca dengan niat Allah memberi kesembuhan, kita akan sembuh. Karena Allah itu tempat meminta. Allahus Samad. Subhanallah. Katakanlah Allah itu Maha Esa, Allah itu tempat meminta, itulah ma'rifatullah. Ada orang kadang-kadang sakit, pergi ke IRC, pergi ke RSUD, tidak selesai pergi ke Bukit, pergi ke Padang, hendak mengetuk pintu langit, hendak mengadu kepada Allah, hendak baca Quran, tidak selesai penyakitnya. Ada cerita bapak seorang saleh, ini kena kanker. Orangnya orang Sudan, orang Arab. Dia pergi ke Mesir berubat karena perubatan apa nama ini, bahasa Malaysia perubatan ilmu kedokteran. Kalau di sini di Mesir lebih canggih. Pergilah bapak itu ke Mesir berubat. Sampai di sana kata dokter, Pak, bapak tidak usah berubat lagi Pak, bapak menunggu hari saja, usia bapak dapat dikira dengan bilangan yang rendah. Bapak menunggu hari saja, tidak usah berubat lagi menghabiskan duit, nanti biaya tinggi. Bapak jelas akan kembali ke rahmatullah karena kanker. Pulangnya ke Sudan. Subhanallah. Bapak kok orang masjid, bapak kok orang tahajud. Waktu tahajud dibacanya Yasin 7 kali semalam, 7 malam berturut-turut. Setiap hari, di pagi harinya makin sehat. Setiap hari, sudah 7 hari diperiksa di rumah sakit, tidak ada kankernya, tidak ada kankernya. Kemudian dia pergi jumpa dokter yang mengatakan usianya tinggal bilangan hari saja, hitungan hari. Perginya ke Mesir. Kata dokter, bapak, patutnya bapak lah dalam kubur kok.
Patutnya bapak sudah innalillah. Apa amalan bapak? Dokter di rumah sakit, dokter pakar, dokter ahli, belajar dengan ahlul masjid macam mana merawat kanker. Hanya dengan Yasin 7 kali semalam, 7 malam berturut-turut. Tetapi bapak itu sebelum dia baca Yasin, jaringan sudah ada, koneksi sudah terbina dengan baik. Koneksinya mantap, koneksinya mantap. Kita sekarang ke masjid ini membina koneksi, membina jaringan. Ke masjid ini membina jaringan, Quran ini membina jaringan. Saat jaringan sudah terbina, sudah tersambung, bila kita mengadu kepada Allah, cepat didengar keluhannya, cepat didengar apa yang dipintanya ibu tadi yang di Malaysia, sehat dengan suratul Ikhlas. Potang ada cerita dengan Buya Munir di Pinaga. Ambo ini sekarang kerja di Pinaga sementara, ngajak anak-anak di Pinaga. Buya Munir cerita, ada kawan katanya kecelakaan, kakinya kebalik, jarinya ke depan, ke belakang, tumitnya ke depan. Lalu yakinnya Qur'annya sebagai syifa, dibacanya Al-Fatihah 100 kali katanya. Tiba-tiba berdiri dia, bagus kakinya. Ini baru kejadian dalam bulan ini barangkali. Yang cerita Buya Munir, jemaah pencinta rumah Allah yang selalu kakinya melangkah ke masjid, lalu dia ada terjadi kecelakaan, bisa sembuh dengan suratul Fatihah. Berapa kali? 100 kali. Subhanallah, subhanallah. Banyak kisah seperti ini sebenarnya. Jadi ma'rifatullah itu macam mana? Nomor 1 mencintai masjid, kemudian kita minta kepada Allah, kemudian kita belajar. Di sini katanya ada 3 tuntutan pokok. Pertama ma'rifatullah, yang kedua mengenal apa yang berguna, apa yang tidak berguna dalam hidup ini. Kita mesti tahu yang bermanfaat, yang merupakan kemudaratan. Kita mesti tahu yang baik diambil, yang jernih diambil, yang keruh dibuang. Jangan keruh diambil, jernih diambil, nanti rusak yang jernih, dibuat yang keruh. Yang ketiga, kata ulama di sini, mengenal keadaan sesudah mati. Kita akan mati. Semua kita akan mati. Semua kita menunggu ajal. Dalam Quran sudah disebut orang-orang yang matinya hebat, matinya diurus Allah dengan baik, matinya diurus malaikat. Ada orang yang matinya susah, matinya menyesal, matinya menangis. Ada dalam Quran. Ada dalam Quran cerita orang yang matinya menyesal, tidak mau mati. Ya Allah, jangan cabut ruhku dulu ya Allah, sambung dulu hidupku seminggu 2, sehari 2. Ada dalam Quran. Waktu ruhnya dicabut, dia tidak siap, lalu minta sambung. Ada. Jadi yang ketiga katanya di sini mengenal keadaan sesudah mati, bahkan mengenal keadaan waktu roh kita dicabut. Waktu roh kita dicabut. Jadi 3 ya. Dalam kertas ini pada dasarnya ada 3 poin. Pertama ma'rifatullah, kita mesti mengenal Allah seboleh-bolehnya, semampunya, dengan menggali khazanah Al-Quran, mempelajari hadis Nabi, mempelajari gagasan ulama dan sejarah hidup ulama, sejarah hidup anbiya. Kemudian yang kedua di sini, Bismillahirrahmanirrahim, mengenal, mengetahui apa yang berguna, apa yang tidak berguna. Tidur awal untuk bangun awal berguna. Tidur jam 10, bangun jam 3, 11, 12, 1, 2, 3, sudah 5 jam tidur, sudah cukup. Ada doa diajar orang saleh supaya kita bisa tidur sedikit dan kita semangat. Allahumma yassir li bil khalil minan naum warzuqni umran tawilan fi ta'atik. Doa orang saleh.
kita bisa tidur 4 jam 5 jam dan kita sehat, kita tidak ngantuk. Jangan kita berpikiran bahwa saya mesti 7 jam 8 jam, kalau tidak saya nanti sakit. Kalau begitu pemikirannya, Allah akan kasih dia tidur 7 jam 8 jam. Orang-orang saleh ramai di kalangan mereka cukup tidur 4 jam 5 jam dengan baca doa, Allahumma yassirli bil qalil minan naum warzuqni umran tawilan fi ta'atik. Ya Allah, kasihlah saya kesempatan tidur sedikit dan saya banyak beribadat daripada tidur. Begitulah kita kena berdoa kepada Allah tentang tidur saja. Karena kalau orang tuh kalau tidur 8 jam, kalau orang tuh tidur 8 jam berarti sepertiga usianya tidur. Karena satu hari semalam itu 24 jam, 8 jam sepertiga dari 24. Kalau umurnya 60 berarti 20 tahun tidur. Kalau umurnya 60, kalau tidurnya 8 jam, 20 tahun tidur melulu. Kalau tidur 8 jam, dia pikirannya mesti tidur 8 jam. Maka Allah tidak urus masalah tidurnya. Karena apa tadi? Dari pemikiran tadi. Dalam satu hadis kudusi Allah mengatakan, Ana inda dhanni abdi bi. Ini hadis yang penting untuk ma'rifatullah. Ana inda dhanni abdi bi. Aku ini, kata Allah, mengikut kepercayaan hambaku terhadap diriku. Kalau dia mesti tidur 7 jam 8 jam, dia tidur 7 jam 8 jam. Kalau orang itu tidur 6 jam, berarti seperempat usianya tidur. Kalau umurnya 60, berarti 15 tahun tidur. Tapi kalau tidur di malam hari dengan niat besok sembahyang subuh di masjid, tidak apa, tidurnya ibadat. Orang yang tidak berniat untuk ke masjid, untuk tahajud, tidak berniat, tidur saja. Bangun-bangun, kalau tidak bangun tidak apa. Terlambat bangun tidak menyesal, tidak takut. Itu tidurnya bukan ibadat, tidurnya adat namanya, yang nilainya rendah. Bukan tidak ada nilai, ada nilai. Tapi orang tidurnya tidur ibadat, nilainya tinggi. Kalau dia tidurnya dikira ibadat menghanyutkan dosa. Sudah waktu, Pak. Jadi begitulah, Pak, ya. Jadi kita masih pembukaan lagi sebenarnya. Ma'rifatullah itu nomor 1, dengarlah panggilan Allah, sahutlah panggilan Allah, penuhilah panggilan Allah. Allah yang mengasihi kita nyawa, mengasihi kita hidup, mengasihi kita akal, mengasihi kita tenaga, mengasihi kita fisik, body, mengasihkan anggota luar, anggota dalaman, organ, semuanya dari Allah. Dipanggilnya kita datang ke rumahnya, nggak mau datang. Itu al-jahlu, satu kejahilan, nggak tahu diri namanya. Nyorawak, nggak tahu diuntung, nggak tahu diuntung. Jadi kita, Allahumma na'udzaka minal jahilin, Allahumma na'udzaka minal jahli wal jahilin. Jadi mudah-mudahan bermanfaat, Bu, ya. Jadi kalau kurang, kita ada lagi di sini tambahnya kalau kurang. Tapi kita belum sempat membaca semuanya. Baru poin yang 3 itu saja, huraiannya belum lagi. Ini gagasan ini disampaikan oleh ulama Malaysia. Ini oleh-oleh dari Malaysia. Ulama Malaysia namanya Tuan Haji Saleh bin Musa yang meninggal tahun 2016. Guru saya di Malaysia, tuan guru saya di Malaysia, yang orang Arab pun pergi ke pondoknya. Ini guru pondok ini guru mengajar di pondok di Kedah, di negeri Kedah. Banyak ceramahnya di YouTube, tapi dia ngomong dalam bahasa Kedah. Mungkin orang sini tidak paham. Bahasa Kedah itu macam di sini macam bahasa Mendeling gitulah. Jadi bukan semua orang paham. Jadi ceramahnya saya tulis dan saya sebarkan bahwa ada 3 keperluan asas: ma'rifatullah, mengenal benda yang berguna, yang tidak berguna, mengetahui keadaan saya sudah mati. Mudah-mudahan bermanfaat. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Inni uhibbukum fillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.